Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama Feli Christine dan Romo Aloysius Nato SPD dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini edisi 3 Juli 2022. Selamat pagi Romo. Selamat apa kabarnya? Pagi. Kabar baik. Kabar baik ya Romo ya. Nah Romo, hari ini kita akan berbincang-bincang dan bercerita tentang Santo Thomas, Rasul Yesus Kristus ya Romo ya. Okay. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke dalam kisah beliau, Feli, kiranya Romo berkenan untuk memperkenalkan diri dulu. Mungkin sekalian sedikit bercerita tentang perjalanannya Romo hingga menjadi imam. Wow. Disingkatannya aja Romo nggak apa-apa. Ya baik, seperti tadi sudah diperkenalkan, nama saya Aloysius Nato SPD. Asal saya dari Flores, dari Manggarai. Ya, sekarang saya bekerja sebagai pastor paroki di Hati Kudus Yesus atau Sacred Heart Parish di Melbourne. Tapi sebelumnya saya bekerja sebagai kapelan untuk umat Katolik Hong Kong yang berbahasa Kanton di Melbourne. Dan jauh sebelum itu saya juga bekerja di Hong Kong selama 19 tahun ya, sebelum berpindah ke Australia. Jadi sekarang bekerja di Australia. Oh, sekarang bekerja di Australia ya, Romonya. Luar biasa. Oke, Romo, kalau kayak gitu, untuk memulai kisah dari Santo Thomas Rasul, mungkin Romo bisa menceritakan siapa sih Santo Thomas Rasul ini dan bagaimana wataknya? Iya sih, Santo Thomas itu Thomas Rasul ya. Rupanya juga jadi idola saya ya. Idolanya Romo ya. Kenapa nih Romo? Kenapa bisa jadi idola? Ada banyak hal sih dalam hidupnya yang menarik gitu. Baik, sebelum sampai kepada hal-hal yang menarik dalam kehidupannya itu, saya mungkin lebih baik ya menceritakan sedikit kira-kira tempat kelahirannya di mana. Ya. Dia dilahirkan di Yudea, dan tentu saja yang paling penting dari kehidupannya itu bahwa dia adalah salah seorang dari Rasul Yesus. Rasul Yesus, ya. Betul. Mengenai orang ini wataknya ya, sebetulnya barangkali Injil-Injil tidak banyak menyingkapkan hal itu, tetapi Injil Yohanes ya juga memberikan kita ya, katakanlah pemahaman tentang Thomas, bahwa Thomas itu sebenarnya punya nama lain juga yang disebut Didymus. Didymus, ya, Didymus. Iya. Itu apa artinya Romo Didymus? Didymus artinya kembar. Artinya kembar, iya. Jadi dia punya nama lain, iya. Lalu si Thomas ini ya pekerjaannya hanya sebagai nelayan pembantu. Dia tidak mempunyai perahu sendiri. Jadi rupanya bekerja pada orang lain ya pasti. Ya. Dan hidupnya juga serba kekurangan. Iya. Rupanya ini yang membuat dia selalu agak pesimis lah ya. Karena ya serba kurang kan. Dia mesti berhati-hati dan juga ya mungkin selalu pikir tentang satu yang buruk akan terjadi gitu ya. Betul, jadi kurang percaya diri begitu ya Romo ya. Iya. Tapi ya mungkin kita juga banyak orang punya ya salah paham tentang Thomas ya. Karena sebetulnya Thomas itu ya saya kira dia seorang yang berani gitu ya. Iya. Walaupun memang mungkin kurang pesimis, namun beliau merupakan seorang yang berani ya. Iya, dia orang yang berani ya kalau menurut saya ya. Iya. Lalu ya sebagaimana kita tahu ya bahwa kemudian Thomas itu setelah Roh Kudus turun, bahwa dia itu dikirim ke India, ya ke Kerala, sekarang disebut Kerala. Lalu dia berkarya di sana dan dia membangun gereja di sana. Gereja dalam arti komunitasnya, orangnya ya. Jadi ya tapi tantangannya bahwa tidak semua misionaris itu gampang diterima ya. Demikian juga dia. Dan sebagaimana kita tahu kemudian justru situasi itu yang membuat dia dibawa ke altar kemartiran gitu. Jadi dia mengorbankan dirinya karena dia
ya dibunuh di sana. Ya. Berarti Feli agak tertarik dengan berarti Santo Thomas ini banyak berkarya di daerah timur ya Romo ya? Iya. Daerah timur. Ya. Dan Feli ingin tahu lebih lanjut nih Romo, selain itu apa aja sih karya-karya dari Santo Thomas Rasul ini, terlebih juga kisah perjalanannya sebagai Rasul Yesus? Ya, saya yakin ya karena arahan dari Roh Kudus yang mengantar dia ke sana itu ya. Makanya dia banyak bekerja di antara orang-orang di India yang disebut Kerala itu. Betul. Dan banyak menobatkan mereka itu. Sehingga malah diceritakan bahwa ada seorang raja pun ya dia berhasil taklukkan dia itu kepada kasih Kristus gitu ya. Membawa dia itu menjadi murid Kristus. Berarti satu yang luar biasa ya. Dengan gayanya yang sederhana itu dia bisa mengambil hati banyak orang dan juga bisa membagi keselamatan Tuhan itu kepada orang-orang ini. Dan mereka itu merasa tersentuh sehingga mereka itu boleh menjadi pengikut Kristus. Sehingga memang saya rasa itu satu yang luar biasa dari kehidupan orang kudus ini. Ya. Memang di pihak lain bahwa tidak semua orang akan mencintai kita ya. Iya, tapi betul, pasti ada orang yang tidak terima. Ya, saya selalu berpikir begini bahwa ya kalau kita saja tidak diterima, ya kita sebetulnya harus berpikir lagi bahwa dulu Tuhan Yesus juga tidak selamanya diterima orang ya. Tidak mudah diterima orang ya. Ya. Betul. Jadi pasti ada selalu yang menolak dia. Demikian pun Santo Thomas ya mengalami hal yang sama. Ya. Betul sekali. Nah, Romo, Santo Thomas ini juga terkenal sekali dengan rasul yang tidak percaya ya, Romo ya. Nah, mungkin boleh diceritakan lagi kisah itu, Romo. Ya, sebetulnya untuk saya ya dalam kehidupan Santo Thomas itu ya ada beberapa momen yang penting ya, yang untuk saya itu saya tidak hanya melihat momen yang dia tidak percaya gitu ya, tapi untuk saya sebetulnya ada banyak hal yang sangat menarik untuk refleksi pribadi kita dan juga untuk kehidupan kita. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut, Romo. Iya, misalnya Thomas itu kan terlibat misalnya dalam peristiwa Lazarus dibangkitkan, lalu dalam perjamuan terakhir. Ya, misalnya dalam peristiwa Lazarus dibangkitkan itu ya. Jadi Yesus kan putuskan begitu dengar berita itu, dia bilang dia harus kembali ke Yudea. Padahal Yudea itu sudah menolak Yesus gitu. Oh, berarti udah tidak menerima Yesus sama sekali. Iya, jadi tidak mau menerima dia. Tapi Yesus bilang mau kembali ke sana. Lalu murid-murid yang lain bilang, wah, bos jangan ke sana dong, kita mati itu. Berbahaya soalnya ya, Romo ya. Iya, berbahaya. Tapi Yesus mau. Lalu si Thomas ini bilang apa? Ayo kita pergi biar kita mati bersama dia. Ya, jadi untuk saya itu satu hal yang menarik ya, di mana Kristus ditolak, justru dia mau ke sana dan dia mau rela mati gitu ya. Berarti itulah sosok yang berani ya, Romo ya, di situ terlihat sekali. Iya, jadi untuk saya itu, wah si Thomas ini luar biasa dong. Ya, sudah tahu kok di situ. Ya, ada kemungkinan saya mati, tapi betul. Dia bilang, ya kita mati bersama dia lah. Tidak apa-apa kita ke sana. Luar biasa. Jadi untuk saya itu satu hal yang luar biasa. Lalu ya tentu saja dalam keterlibatan Thomas di perjamuan terakhir itu, ada banyak hal yang menarik di situ juga. Romo, seperti apa nih, Romo? Ya, karena Yesus kan sebetulnya itu Yesus berpamit dengan murid-muridnya. Jadi dia mau kembali kepada Bapaknya. Ya, lalu Yesus bilang, ya nanti kamu juga akan menyusul gitulah. Ya, memang Tuhan menjanjikan ya bahwa dia akan mempersatukan kita dalam rumah Bapa gitu. Betul. Ya, si Thomas itu dengan polosnya dia bilang, tapi kita tidak tahu jalan ke sana, bos. Berarti di sini terlihat ya bagaimana dia tuh polos banget gitu ya, Romo ya. Iya, jadi untuk saya itu ya luar biasa gitu ya. Si Thomas itu saat begitu ya dia tanya jalannya, jalan ke sana itu gimana, bos? Ya. Jadi kita mau sampai di sana itu gimana? Iya. Nah, di situ Tuhan justru menyingkapkan sesuatu yang
yang sangat luar biasa, yang sangat penting dalam kehidupan seorang Kristen. Karena Yesus katakan apa? Thomas, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah kehidupan. Saya rasa saya sungguh bersyukur kepada Thomas ya. Kita orang Indonesia katakan apa? Ya, malu bertanya, sesat di jalan. Ya, malu bertanya, sesat di jalan. Berarti Thomas mengajar kita, kalau kita tidak mengerti tentang iman kita, tidak terlalu banyak ini, kita perlu bertanya. Ya, kita perlu mendalami. Ya, karena mungkin lewat doa, lewat membaca kitab suci, atau ada banyak pengajaran yang lain. Jadi di situ Thomas luar biasa. Ya. Lalu ya kembali ke pertanyaanmu yang tadi soal kurang percaya itu. Iya. Ya. Tapi saya rasa itu cuma satu bagian terakhir dari kehidupan Thomas itu. Karena itu sebetulnya ada kaitannya ya dengan ya peristiwa kematian Yesus. Peristiwa kematian Yesus. Kematian ya. Yesus. Apa nih kaitannya? Iya. Jadi Thomas itu kan sudah percaya penuh kepada Yesus ya. Sudah berjalan bersama dia selama 3 tahun itu. Ya, tiba-tiba dia ditangkap. Nah, Thomas itu juga ya, dia langsung gitu ya. Ya, pada malam dia ditangkap itu dia keluar gitu. Ya, dia melarikan diri gitu. Oh, ya. Melarikan diri, oke. Ya. Pastilah pergi bersembunyi atau takut gimana. Ya, pasti takut ya. lah ya. Jangan sampai ditangkap bersama. Jadi ya memang kalau lihat dia menghindarkan diri atau melarikan diri itu, saya pikir mungkin kita selalu berpikir bahwa inilah kelemahan Thomas gitu ya. Betul. Kelemahan Thomas. Ya betul, itu kelemahan Thomas. Dia pergi meninggalkan Yesus pada saat itu. Berarti memang pasti ada kekurangannya ya, Romo ya. Betul. Ya saya pikir ya Thomas juga sebagai manusia ya dia itu pasti ya tak ada gading yang tak retak gitu ya. Jadi dia juga ada keretakannya gitu ya. Jadi begitulah si Thomas. Jadi tapi momen untuk healingnya itu penyembuhannya juga disiapkan oleh Tuhan ya. Betul, Tuhan itu adalah seorang gembala yang pergi mencari dombanya yang hilang ya. Iya. Betul. Karena setelah bangkit Yesus juga mulai menampakkan diri. Ya, dan ketika dia menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, Thomas tidak ada. Thomas tidak ada. Lalu begitu dia berkumpul bersama itu murid-murid yang lain, mereka menceritakan, "Oh, Tuhan sudah bangkit." Namun dia Thomas bilang, tidak ada di karena Thomas tidak ada Thomas situ, tidak ada. Iya. Thomas bilang apa? Saya nggak mungkin percayalah. Kecuali saya melihat bekas lukanya itu. Kecuali saya memasukkan jariku di lambung, di bekas luka di lambungnya itu, saya akan percaya. Kalau tidak, saya tidak akan percaya. Nah, momen penyembuhan itu ya datang ketika ya mereka berkumpul bersama lagi dan tiba-tiba Yesus datang ke tengah mereka. Lalu dia kata, dia sapa Thomas, dia bilang, "Thomas, ya sini, lihat luka-lukaku, masukkan jarimu." Ya, dan Thomas katakan apa? "Ya Tuhanku, ya Allahku." Saya rasa itu satu momen penyembuhan yang luar biasa, sungguh luar biasa. Luar biasa dari Thomas itu sendiri ya. Bagaimana Tuhan itu ya menyembuhkan dia dari kekecewaannya, kehilangan harapannya, dari kebingungannya, dari dia kembali, dia disembuhkan, dia dipulihkan lagi. Dan itu untuk saya itu satu momen yang paling luar biasa. Dan saya pikir kembali ke hidup saya pribadi, saya pikir saya selalu butuh, karena saya juga seperti Thomas ya. Saya senang dengan namanya Thomas ya, karena Thomas Didimus, karena Didimusnya itu adalah berarti kembar. Saya selalu pikir, ya mungkin saya ini kembarannya Thomas ya. Jadi saya pun ya mengalami apa yang dia alami. Saya juga retak kok. Saya juga mempunyai kelemahan-kelemahan. Tetapi di pihak lain itu Tuhan itu selalu menyiapkan itu penyembuhan itu untuk saya. Bahwa penyembuhan Tuhan itu selalu ada. Jadi untuk saya tuh Thomas itu dia adalah orang pertama yang setelah Yesus bangkit yang mengalami kerahiman Allah, penyembuhan dari Allah sendiri.
Ya, untuk saya itu dia sebagai orang pertama ya yang mengalami penyembuhan itu, mengalami ya kerahiman Allah yang luar biasa. Betul. Makanya selalu mengingatkan saya dengan Ekaristi Kudus kan. Iya. Ekaristi Kudus kan ya, kalau kita selalu mulai perayaan Ekaristi Kudus ya dengan ya sebetulnya memohon pengampunan. Ya, mohon pengampunan karena kita memang ya manusia yang lemah. Betul. Kita berdosa. Ya, kita berdosa. Kita butuh sekali. Tuhan. Kita butuh kasih Tuhan, kerahiman Tuhan untuk mengampuni. Lalu ya di akhir misa kita juga diutus ya. Betul. Ya, diutus kita keluar, ya kita mewartakan, bukan mewartakan kehancuran, kebencian, permusuhan kepada orang lain, tapi kita mewartakan kerahiman Tuhan, kasih Tuhan, ya pengampunannya, sehingga orang lain pun merasakan kehadiran Kristus dalam hidup mereka. Jadi untuk saya Thomas itu seorang ya rasul yang luar biasa, ya, yang luar biasa, ya. Betul. Justru dari kelemahannya dia bisa bangkit kembali dan semakin dekat dengan Tuhan. Ya betul sekali. Nah Feli juga berpendapat sama kurang lebih dengan Romo ya, bahwa kita sebagai manusia itu benar-benar sangat mirip sama Thomas, bahwa kita tuh tidak luput dari dosa, kita selalu melakukan kesalahan, namun Tuhan selalu mengampuni ya Romo ya. Nah satu pertanyaan lagi Romo, menurut Romo apa sih yang bisa diambil dari Santo Thomas Rasul ini dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan saat ini? Saya kira satu hal yang paling luar biasa itu adalah Thomas mengalami kerahiman Tuhan ya, pengampunan dari Tuhan. Betul. Dan kita butuh pengampunan itu dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, teristimewa keluarga-keluarga kita ya. Dan kita butuh itu pengampunan, karena kita ini semua lemah ya, makhluk yang lemah. Dan kalau kita mengandalkan ya kekuatan pribadi kita, ya jangan lupa itu juga terbatas ya. Iya betul sekali. Romo. Jadi kita butuh itu kerahiman Tuhan, kasih Tuhan untuk ya kita berelasi satu sama lain. Dan saya rasa itu yang harus dikembangkan dalam keluarga kita, dalam komunitas kita atau dalam paroki kita. Mesti ada itu kasih karunia Allah itu. Betul ya sekali. Kerahiman Tuhan itu. Saya rasa itu penting. Saya rasa kalau itu ada ya mungkin ya sekurang-kurangnya keluarga kita atau kehidupan pribadi kita akan menjadi jauh lebih damai, jauh lebih baik. Luar biasa Romo. Nah dari sungguh cerita yang sangat apik banget dari Romo, dan tentunya tadi juga diselingi dengan renungan-renungan yang sangat indah ya Romo ya. Nah terima kasih banyak sekali lagi Romo sudah hendak bercerita dan berbincang-bincang dengan Feli pada sesi hari ini. Nah, Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kami telah sampai pada kesimpulan seperti yang tadi dikatakan oleh Romo, bahwa sangat banyak sekali sebenarnya hal-hal yang kami dapat petik dari Santo Thomas Rasul ini sendiri, bahwa Thomas yang lahir berdampingan dengan Yesus 2000 tahun yang lalu saja, ia bisa merasa tidak percaya, ia bisa merasa tidak yakin dengan imannya sendiri. Apalagi kita yang lahir jauh sebelum tahun itu ya, di depan tahun itu. Namun seperti juga yang tadi Romo telah katakan, bahwa Tuhan selalu menyediakan tempat untuk kita, untuk menyembuhkan kita, selalu bersedia untuk mengampuni kita juga. Terima kasih sekali lagi Romo untuk sesinya pada hari ini. Sama-sama. Demikian pemirsa sesi kita pada hari ini. Sebelum Feli tutup sesi kita pada hari ini, Romo kiranya Romo berkenan untuk mendoakan kita semua. Oke. Baik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami telah berbincang soal kehidupan Rasul Thomas. Begitu luar biasa. Kami melihat dalam diri Thomas bagaimana rahmat-Mu, bagaimana pengampunan-Mu, bagaimana penyembuhan-Mu bekerja sehingga bisa mengubah Thomas yang tidak percaya kepadamu menjadi orang yang begitu percaya, bahkan berani menyerahkan nyawanya untuk-Mu dan juga untuk Injil-Mu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, mengakui kelemahan kami. Tapi kelemahan itu menjadi kekuatan kami, karena kami bertumpu pada rahmat pengampunan-Mu, karena kami bertumpu pada penyembuhan-Mu. Tuhan, kami yakin
penyembuhan-Mu senantiasa ada untuk kami, dan Engkau senantiasa membimbing kami dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami makin dekat kepada Dia yang adalah jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Itu dia tadi kisah dari Santo Thomas Rasul. Nantikan video-video kami berikutnya dan sampai jumpa di acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.